Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Teh Hilma. Siang Teh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanan menuju ke sesi konseling ini bagaimana perjalanannya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia datang kembali ke sesi konseling hari ini. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa? Mengerjakan tugas UAS. Oke, mengerjakan tugas UAS. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya ya, kita akan melaksanakan konseling sesi yang kedua. Nah, bagaimana perasaan Teh Hilma nih pada saat memasuki sesi kedua ini? Perasaannya gimana? Deg-degan sih. Deg-degan, Iya. oke. Nah, kalau boleh tahu, apakah ada hal baik atau perubahan positif yang Teh Hilma rasakan setelah sesi konseling kemarin? Alhamdulillah udah ada. Alhamdulillah. Apa hal positif tersebut? Spesifiknya bagaimana? Agak tenang gitu. Oke, merasa tenang mungkin ya. Oke. Perbedaannya setelah dan sebelum sesi konseling apa? Sebelumnya itu kalau sebelum konseling selalu ya kepikiran gitu ya setiap ya mau ke kampus gitu setiap itu. Tapi setelah konseling mah ya mau belajar bodo amat gitu kan. Jadi enggak terlalu dipikirin. Oke, baik. Jadi kalau nggak salah ya di minggu kemarin itu Teh Hilma itu berada di skala 8 ya? Iya. Nah, kalau untuk hari ini nih Teh Hilma berada di skala berapa? Apa masih tetap 8 karena mungkin 8 itu menurut Teh Hilma itu positif sekali gitu atau gimana? 9,5 Oke, 9,5 berarti udah mulai meningkat. Oke, baik. Nah, kalau misalnya untuk minggu ini nih, untuk sesi hari ini Teh Hilma ingin ke skala berapa? 10 atau gimana? Ya 10. Oke, mungkin ingin optimal ya. Oke. Nah, kemarin kan kita itu udah ada tugas rumah ya. Nah, kalau boleh tahu gimana tugas rumahnya dikerjakan? Dikerjakan. Oke, apakah ada kendala nggak ketika Teh Hilma mengerjakan tugas itu? Enggak. Alhamdulillah, berarti Teh Hilma udah berhasil mungkin yang mengerjakan tugas tersebut. Oke, baik. Nah, ketika Teh Hilma mengerjakan itu, ada nggak situasi di mana Teh Hilma itu hampir gagal gitu mengerjakannya? Enggak sih. Ya, oke, mungkin jadi berjalan Iya. aja, berjalan lancar. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih ketika Teh Hilma mengerjakan tugas tersebut, apa perasaan Teh Hilma ketika menjalankan tugas tersebut? Perasaannya gimana? Apakah Teh Hilma ngerasa takut gagal atau gimana? Atau akan canggung? Ya, lebih ke canggung sih. Oke, berarti mungkin Teh Hilma merasa takut canggung, Iya. tapi ya Teh Hilma bisa melewati itu. Oke, baik. Nah, kemarin kan Nah, di sini saya mempunyai kertas mujek, di mana mujek ini itu kayak perasaan Teh Hilma di minggu-minggu kemarin. Nah, nanti Teh Hilma akan isi ke kertas ini. Apakah boleh? Apakah siap? Siap. Oke.
tadi kan pas sesi 1 nih Teh Hilma itu kalau nggak salah berada di skala 5 ya sebelum Iya. mengikuti sesi konseling. Lalu setelah mengikuti sesi konseling Teh Hilma itu meningkat ke skala 8. Lalu hari ini, minggu ini Teh Hilma menskalakan 9 karena Teh Hilma ngerasa udah enak ketika mengerjakan tugas yang kemarin itu. Nah, dan untuk sesi konseling hari ini Teh Hilma ingin mencapai skala 10 ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa dengan skala 10 itu menurut Teh Hilma? Karena pasti udah udah maksimal gitu ta. Oke, berarti mungkin skala 10 itu udah kayak benar-benar udah maksimal gitu ya. Oke, baik. Nah, di sesi 1 kemarin kita kan sudah membahas skema ABC yang situasinya di mana, perasaannya gimana, pikirannya gimana, lalu tindakan Teh Hilma itu seperti apa. Nah, dari sesi 1 ini Teh Hilma itu situasinya itu awalnya itu ketika berpapasan atau bertemu dengan teman tersebut, lalu pikiran yang muncul itu kesal mungkin ya. Lalu perasaan yang timbul Teh Hilma merasa sedih dan kecewa ya. Dan tindakan yang Teh Hilma lakukan ketika bertemu dengan teman tersebut Teh Hilma lebih memilih menghindar. Nah, dan Teh Hilma sendiri juga sudah mengubahnya ke skema yang lebih positif gitu. Dengan situasi Teh Hilma berusaha bertemu ataupun berpapasan dengannya, dan pikiran Teh Hilma itu merasa enjoy, perasaannya juga mungkin tenang ya, dan tindakan yang Teh Hilma lakukan mungkin tidak menghindar gitu ya. Nah, apakah benar seperti itu? Ya, benar. Oke. Nah, dilihat dari mood cek Teh Hilma ya, secara umum minggu ini itu Teh Hilma merasa lega dan tenang ya, dan juga perasaan itu sangat mempengaruhi ketika Teh Hilma itu main dan pulang pergi gitu. Jadi sangat enjoy gitu mungkin ya. Oke, baik. Nah, apakah ada hal lain gitu yang mengganggu Teh Hilma saat ini, dan mungkin kita akan bahas di sesi ini ya, kayak kasusnya yang sama, perasaan yang sama dengan kasus yang beda gitu. Paling pas kemarin sih Oke. kegiatan itu pagelaran. Ada gitu. Iya. Oke. Nah, boleh diceritakan gitu kapan dan di mana waktunya? Waktunya mah sebulan setengah ya ke belakang. Setiap hari itu latihan pagelaran. Dan waktu puncaknya itu kemarin tanggal 17. Oke, mungkin ketika latihan Iya. ya. Situasinya ketika latihan. Oke, perasaan apa yang dominan itu yang Teh Hilma rasakan ketika pada saat itu? Setiap hari kan ya pasti itu capek gitu. Oke, jadi mungkin Teh Hilma merasa capek. Pikiran yang muncul pada saat itu apa? Ketika Teh Hilma merasa capek. Ini kan kuliah itu jurusan PGSD ya. Kirain teh di PGSD itu gak ada seni yang kayak gitu, kayak pagelaran. Jadi maksudnya teh sudah mah PGSD mah ayah gitu ta. Jadi itu kirain teh gak ada Mungkin gitu. merasa kesal Iya, mungkinnya kesal. karena tidak sesuai dengan apa yang kita Ekspektasi, pikirkan. Oke. Nah, lalu tindakan yang Teh Hilma lakukan gitu ketika Teh Hilma latihan, lalu Teh Hilma mempunyai pikiran kesal, lalu merasakan perasaan merasakan perasaan yang capek gitu. Nah, apa yang Teh Hilma lakukan gitu ketika ada di posisi itu? Enggak, cuma ngeluh doang sih. Oke. Tapi ya tetap dijalani gitu. Oke, jadi lebih ke ngeluh dulu gitu. Oke. Nah, apa yang Teh Hilma katakan nih dalam hati Teh Hilma tentang diri Teh Hilma sendiri pada saat itu? Aku bisa gak ya melewati ini semua gitu sampai akhir. Berarti mungkin Teh Hilma merasa ragu untuk ke depannya. Oke. Karena emang bukan ahlinya gitu, seni. Ya. Nah,
Sekarang mari kita timbang nih pikiran tersebut. Nah, apa saja 5 kerugian ketika Teh Hilma terus memperhatikan pikiran tersebut? Kayak Teh Hilma tadi, aku bisa nggak ya melewati tersebut. Nah, 5 kerugiannya jika Teh Hilma terus memperhatikan pikiran itu. Teh Hilma akan seperti apa kalau misalnya Teh Hilma terus-terusan berpikir seperti itu? Seperti apa ya? Apakah Teh Hilma akan menjadi murung atau bagaimana? Atau akan mempengaruhi kuliah Teh Hilma atau bagaimana? Pasti 5 kerugian kecewa mungkin. Kayak kecewa terhadap diri Iya. mungkin ya. Lalu ada lagi? Harus 5 apa Pak? Lebih baik 5. Ya murung kayak gitu. Atau bisa mempengaruhi aktivitas lainnya? Iya bisa. Mungkin kesehatan ya? Iya kesehatan. Kesehatan. Satu lagi? Mempengaruhi pikiran juga pasti. Iya. Oke. Nah, berarti di sini Teh Hilma sudah menyadari ya bahwa kerugian Teh Hilma itu yaitu yang pertama, Teh Hilma akan kecewa terhadap diri Teh Hilma sendiri, dan juga Teh Hilma akan menjadi seseorang yang mungkin tertutup, mungkin yang murung gitu. Dan juga di sini Teh Hilma menyadari akan bahwa pikiran tersebut itu bisa mempengaruhi aktivitas lainnya gitu, dan juga akan mempengaruhi kesehatan tubuh Teh Hilma. Betul? Seperti itu? Ya, oke, baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, apakah Teh Hilma ingin melepaskan atau ingin mempertahankannya kerugian itu? Melepaskan. Oke, baik. Nah, kalau misalnya nih Teh Hilma itu bisa melepaskan pikiran itu, bisa melepaskan sebab kerugiannya itu, nah ke yang lebih mendukung gitu ke Teh Hilmanya, keuntungan yang lebih mendukung gitu. Nah, sebutkan 5 keuntungan tersebut gitu yang bisa mendukung Teh Hilma supaya Teh Hilma itu bisa nggak memperhatikan pikiran itu. Keuntungan ya. Pastinya sih bakal lebih tenang gitu pikiran Teh. Enjoy. Iya, enjoy. Terus aktivitas mungkin lebih ya, semangat. aktivitas lebih semangat. Terus kesehatan juga akan lebih itu terjaga. Ya, terjaga. Baik. Mempengaruhi Udah, oke, baik. Nah, kalau misalnya Teh Hilma itu mendapatkan 5 keuntungan itu di diri Teh Hilma. Nah, apa yang Teh Hilma takutkan terjadi ketika Teh Hilma itu mendapatkan keuntungan tersebut? Ketika akan mendapatkan ketakutannya apa? tidak sesuai mungkin. Oke, mungkin Teh Hilma takut tidak sesuai dengan harapan Teh Hilma. Oke, itu sangat hal yang wajar ya seseorang mempunyai pikiran seperti itu ketika akan berhadapan dengan sesuatu mungkin ya. Nah, oke, sekarang nih, misalnya nih daripada Teh Hilma itu mengatakan atau memikirkan hal yang negatif seperti tadi nih, ya, Teh Hilma ngerasa nggak bisa nggak ya, gitu ya. Nah, mending Teh Hilma itu belajar untuk mengatakan atau memikirkan hal yang sangat positif. Nah, sekarang kita akan latihan stop think, kayak stop pikiran negatif. Nah, ini itu bisa membantu Teh Hilma menghentikan pikiran negatif yang muncul. Nah, apakah Teh Hilma bersedia untuk latihan tersebut? Oke, baik. Nah, sekarang Teh Hilma posisikan badan Teh Hilma dengan nyaman, duduk
Apakah udah nyaman? Oke. Sekarang saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum memulai latihan. Apakah Teh Hilma bersedia untuk melepaskan keyakinan tidak rasional tersebut seperti kayak pikiran negatif? Siap. Siap. Oke. Kamu Teh Hilma sendiri kan pasti menyadari ya bahwa pikiran-pikiran itu sebenarnya itu bukan fakta, tapi hanya ilusi sementara aja. Nah, boleh diulangi tadi pikiran negatifnya seperti apa? Apakah saya tadi yang apakah saya bisa enggak? Apakah saya bisa atau enggak melewatinya? Oke, jadi pikiran negatifnya itu apakah saya bisa? Perasaan apa yang hadir pada saat itu? Takut sih. Oke, perilakunya seperti apa? Perilaku Teh Hilma. Apakah Teh Hilma akan jadi diam atau ekstrovert? Iya, ekstrovert sih. Ekstrovert? Enggak, introvert? Iya, diam-diam. Introvert. Diam. Oke, kebalik ya. Iya. Oke, sekarang lihat tubuh kamu. Lihat tangan kamu ketika kamu menceritakan tangan kamu bagaimana. Oke, mungkin mengepal ya. Iya. Oke. Nah, baik, sekarang kita akan mulai latihannya ya. Siap? Sip. Oke. Nanti ubah kalimat ketika saya bilang stop menjadi kalimat yang positif. Dapat dipahami? Oke. 1, 2, 3. Tutup mata. Tarik nafas. Tahan dan hembuskan. Tarik nafas. Tahan dan hembuskan. Saya ingin Teh Hilma mengatakan atau mengucapkan kalimat negatif yang ada dalam diri Teh Hilma. Saya bisa gak melewatinya, 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 saya bisa gak melewatinya. Berhenti berpikir seperti itu, munculkan alternatif kalimat positif. Oke, tarik nafas, tahan dan hembuskan. Tarik nafas, tahan dan hembuskan. Silakan. Saya bisa, saya mampu, 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 saya bisa, saya mampu. Oke, sekarang Teh Hilma tarik nafas, tahan dan hembuskan. Tarik nafas, tahan dan hembuskan. Lalu buka mata Teh Hilma secara perlahan. Oke, apa ada yang berbeda? Ada sedikit lega. Oke, mungkin Teh Hilma merasa sedikit lega ya. Oke, baik, bagus sekali ya. Jika Teh Hilma sudah merasakan perubahan gitu, seperti Teh Hilma sudah merasa lega gitu. Nah, ada hal lain lagi selain lega gitu ketika Teh Hilma mengulang kata-kata tersebut. Jadi kayak bisa lebih percaya gitu, gak ada yang gak mungkin kita bisa lewati gitu. Oke, mungkin lebih ke Teh Hilma berpikiran positif, positive thinking. Oke. Baik. Nah, sekarang agar apa yang kita pelajari di latihan ini itu bisa terasa manfaatnya gitu ya. Nah, saya ingin Teh Hilma mencoba latihan tersebut, latihan kecil nanti di rumah gitu. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa latihan ini harus dilakukan? Karena tujuannya itu supaya Teh Hilma itu bisa mengenali pikiran negatif Teh Hilma gitu. Dan juga Teh Hilma bisa menentang dengan cara berpikir yang positif gitu. Nah, nanti juga Teh Hilma tolong tuliskan apa pikiran negatif Teh Hilma yang muncul pada saat itu. Dan juga setelah itu coba ubah dengan kalimat baru yang positif gitu. Nah, bagaimana? Apakah dapat dipahami? Oke. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tugasnya?
Jadi dua pertanyaan ya. Iya, Jadi negatif dan positifnya pada saat hari itu. iya. Jadi latihannya dan juga jurnal mungkin ya. Ditulis gitu pada saat itu pikiran negatifnya apa, lalu positifnya apa. Jadi mungkin nanti Teh Hilma sesuai kebutuhan Teh Hilma mungkin ya latihannya bisa juga 1 hari sekali atau 2 hari sekali. Ya. Oke, baik, aku ada tim. Oke, baik. Mungkin untuk sesi kedua hari ini cukup ya Teh. Nah, kalau boleh tahu nih di sesi ini apakah tujuan Teh Hilma tercapai skala ini? Udah tercapai. Oke, udah tercapai. Kalau boleh tahu, kan di sesi 1 sampai di sesi 2 itu permasalahannya berbeda ya. Iya. Nah, kalau mungkin di tujuan yang tercapai itu mungkin lebih ke permasalahan yang di sesi 1. Iya. Nah, untuk permasalahan sesi 2 ini skala Teh Hilma ada di skala berapa? 7,5. Oke, 7,5. Mungkin karena permasalahan yang berbeda. Iya. Dan juga mungkin di permasalahan yang ke-1 itu Teh Hilma juga bisa menerapkan hal tersebut nih. Iya. Oke, baik. Mungkin untuk sesi kedua hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman ataupun tidak dimengerti apa yang saya katakan. Saya juga mohon maaf kalau misalnya ada waktu-waktu konseling yang mungkin sering diundur. Iya. Untuk sesi konseling selanjutnya nanti saya akan kembali lagi. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.